Mari kita membaca firman Tuhan yang saya persiapkan di dalam Efesus. Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-9. Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-9. Kalau Bapak Ibu sudah mendapatkannya, mari kita membaca firman Tuhan ini secara bersama-sama di atas perikop kekayaan orang-orang yang terpilih. Ayat yang ketiga, 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita sejak dari Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Ya, amin kepada firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah kita membaca, merenungkan, dan mau melakukan firman itu di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus, dari firman Tuhan pada saat ini yang begitu panjang kita baca, saya akan kembali mengulang di dalam ayat yang keempat. Dikatakan di situ, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Saudara-saudara terkasih di dalam nama Yesus, di dalam LAI tadi atau Lembaga Alkitab Indonesia diberikan sebuah perikop seperti ini, kekayaan orang-orang yang terpilih. Namun saya akan kembali memberikan sebuah perikop di dalam perenungan saya pada saat ini, yaitu Allah memilih orang-orang yang akan diselamatkan. Seperti yang ada di dalam ayat yang keempat, bahwa Allah memilih sejak dari kekekalan. Bapak Ibu terkasih di dalam nama Yesus, sebagaimana kita tahu bahwa kejatuhan nenek moyang kita Adam dan Hawa ke dalam dosa menjadikan kita sebagai keturunannya, yaitu manusia dosa. Saya percaya kalau ada di tempat saudara ada di tempat ini, membuktikan bahwa kita ini orang berdosa. Banyak orang berkata, itu Bapak itu rajin ke gereja, tapi hidupnya begini begitu. Bagi saya itu orang yang suka menghakimi. Karena kenapa kita ada di dalam gereja? Kenapa kita mau datang kepada Tuhan? Karena kita sadar bahwa hidup ini adalah hidup yang berdosa. Kalau saudara sudah merasa tidak berdosa, tidak usah datang ke tempat ini. Tetapi kalau saudara masih sadar bahwa saya ini orang berdosa, maka perlu saudara datang kepada Tuhan. Bapak Ibu terkasih di dalam nama Yesus, dosa membuat kita tidak berdaya di hadapan Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan bahwa ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, manusia sudah mati secara rohani. Saya sudah pernah menjelaskan di sini apa itu mati rohani ketika membawakan firman Tuhan di tempat ini, yaitu mati di mana kita tidak bisa lagi bersekutu dengan Tuhan. Dan kematian inilah saudara-saudara terkasih di dalam nama Yesus, membuat manusia tidak ada yang bisa datang kepada Tuhan kalau bukan Tuhan yang memilih kita. Ayat yang keempat tadi jelas sekali saudara-saudara, bahwa memang Allah sudah memilih umat-umat pilihannya sejak dari kekekalan. Saudara-saudara kasih di dalam nama Yesus, dosa yang dilakukan oleh nenek moyang kita di Taman Eden membuat manusia tidak bisa lagi mencari Allah. Kalau ada yang berkata merasa bangga, saya diselamatkan karena saya mencari Allah, berarti engkau salah dalam mengerti firman Tuhan. Orang bisa datang kepada Tuhan karena memang Tuhan sudah mencari kita untuk diselamatkan. Bukan karena kehebatanmu, bukan karena kekuatanmu untuk datang kepada Tuhan, tetapi karena Tuhan yang menjamah hidupmu dan Tuhan yang sudah memilih engkau untuk diselamatkan. Jadi bagaimana dengan orang yang di luar sana yang tidak percaya? Itu tandanya kalau mereka tidak percaya sampai mati, berarti di dalam firman Tuhan bahwa mereka bukan orang pilihan. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus, di dalam firman Tuhan pada saat ini saya akan berbicara tentang predestinasi.
Dan kita kalau berbicara tentang predestinasi, yang dimaksud dengan predestinasi adalah penentuan Allah sejak dari kekekalan. Karena kita di sini berbeda organisasi, karena kita berada di Oikumene. Ada Katolik di sini, mungkin ada Pantekosta, Protestan, ada mungkin yang dari GKSC. Tetapi saya ingin menjelaskan tentang doktrin di sini. Bukan berarti saya ingin membawa saudara kepada doktrin itu, tetapi saya ingin saudara memilih mana yang betul tentang bagaimana kita menuju kepada kebenaran. Karena mengapa doktrin itu berbeda-beda. Saya sering kecewa dengan hamba Tuhan, kecewa dengan YouTube ketika saya menonton banyak hamba Tuhan yang memojokkan hamba Tuhan lain, seolah-olah dia yang benar, seolah-olah gerejanya yang benar, seolah-olah gerejanya yang lebih diterima oleh Tuhan. Bagi saya ini salah, saudara. Karena mengapa? Gereja tidak akan pernah membuat engkau masuk surga. Gereja hanya organisasi di mana engkau berada di dalam dunia. Ketika engkau datang ke surga nanti, tidak ada yang bilang, oh bapak dari Katolik ya, bapak dari Pantekosta ya, tidak ada, saudara. Yang membuat engkau masuk di surga itu adalah imanmu dan kesetiaanmu kepada Tuhan, bukan masalah organisasimu. Jadi banyak orang karena doktrin akhirnya berbeda pendapat, saling menghina satu dengan lain. Bagi saya itu tidak boleh kita lakukan. Kita sesama orang percaya, apapun organisasi kita, apapun doktrin kita, perlu kita saling menghargai. Karena mengapa? Doktrin tidak pernah menyelamatkan hidupmu. Karena mengapa? Saya katakan demikian. Orang yang disalib aja ketika mau mati, dia mengatakan bahwa ingatlah aku Yesus ketika engkau datang menjadi raja. Apakah punya doktrin, saudara? Bagi saya dia adalah penjahat kelas kakap. Tetapi ketika mengatakan bahwa ingat aku Yesus, diselamatkan tanpa doktrin. Orang-orang yang sebelum Kristus datang tidak ada doktrin predestinasi dalam kehidupannya, tetapi mereka diselamatkan karena mereka percaya bahwa akan ada Mesias yang akan datang. Di situ mereka diselamatkan. Artinya apa? Doktrin ini hanya menuntun kita menuju kepada kebenaran Alkitab ini. Jadi jangan terlalu bangga, oh saya Reform, saya Armenian, saya segala macam, saya Lutheran. Tidak usah dibanggakan, saudara. Yang kita banggakan adalah apakah kita setia kepada Tuhan atau tidak. Kalau saudara Reform tetapi tidak setia kepada Tuhan, sama juga. Kalau saudara Armenian tidak setia kepada Tuhan, sama juga. Lutheran segala macam. Artinya apa? Doktrin itu hanya menuntun kita mengerti tentang firman Tuhan ini yang sesungguhnya, bukan menjamin keselamatan. Keselamatan memang sudah ditentukan Allah sejak dari kekekalan. Jadi doktrin ini hanya menuntun saudara ketika saudara salah, oh saya salah dengan Alkitab. Berarti saudara itu akan dituntun dengan doktrin itu untuk kembali melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu terkasih di dalam Yesus, berbicara tentang doktrin keselamatan yang disebut dengan predestinasi, saya akan membahas dua doktrin di sini. Yang pertama namanya doktrin Calvinisme, dan yang kedua namanya doktrin Armenian. Kenapa saya mau membahas dua doktrin ini? Apakah tidak ada doktrin lain? Masih banyak, saudara. Masih ada namanya Lutheran, masih ada doktrin yang lain. Tetapi kenapa saya membahas dua doktrin di tempat ini? Karena kita ini di dalam gereja Oikumene ini, khususnya di perusahaan ini, kita bernaung di GKSC. Dan GKSC ini menganut doktrin namanya doktrin reform Injili. Artinya dia berpatokan kepada doktrin John Calvin. Jadi saya harus menjelaskan ini karena ketika saudara berada dalam perusahaan, maka saudara pasti mengerti syarat-syarat perusahaan ini, apa yang harus kita lakukan dalam perusahaan itu. Artinya apa? Setidaknya kita mengerti bagaimana wadah itu. Sama juga dengan gereja. Ketika saudara bernaung di GKSC, setidaknya saudara mengerti sedikit bagaimana sih doktrin GKSC. Jangan sampai sesat seperti saksi Yehova segala macam. Jadi kita harus mengerti di mana sih dasar doktrin GKSC. Kenapa harus kita bernaung kepada GKSC ini? Nah, di dalam GKSC saudara menganut namanya doktrin Reform Injili atau yang berasal daripada John Calvin. Nah, saya mau membandingkan dua di sini, yaitu John Calvin dan juga Armenian. Karena sadar atau tidak sadar, saudara pasti dalam kehidupan saudara ketika menjadi orang percaya, dua doktrin ini tidak lepas daripada kehidupan saudara. Yaitu doktrin yang pertama yaitu Armenian, dan yang kedua adalah doktrin Calvinis. Khususnya berbicara tentang predestinasi keselamatan ini. Nah, bagaimana membedakan saudara doktrin Armenian dengan doktrin Calvinisme ini? Salah satunya adalah dengan berbicara tentang keselamatan. Saya mau tanya kepada saudara supaya kita bisa tahu di mana sih letak doktrin kita. Bukan berarti saya mau memberi nilai, tetapi setidaknya saudara mengerti doktrin saya di mana. Apakah saya Armenian atau apakah saya Calvinisme atau Lutheran? Jadi saya ingin memberikan sebuah pertanyaan kepada saudara. Boleh saudara angkat tangan atau menjawab di dalam hati, karena ini bukan untuk dinilai, tetapi saudara hanya boleh mengerti di mana batas doktrin saudara. Doktrin tentang predestinasi, saya akan memberikan sebuah pertanyaan seperti ini.
Apakah kita percaya dulu baru diselamatkan? Ataukah kita diselamatkan dulu baru percaya? Saya berharap saudara merenungkan 1 menit dengan cepat supaya waktu kita tidak kemakan. Apakah kita percaya dulu baru diselamatkan, atau kita diselamatkan dulu baru percaya? Oke, saya berharap sudah ada pilihan. Saya mau tanya yang pertama. Siapa yang berpikir bahwa kita percaya dulu baru diselamatkan? Coba angkat tangan. Ya, sekitar 5 orang ya, 5-6 orang. Siapa yang percaya bahwa kita diselamatkan dulu baru percaya? Ada Pak Sitijak, ada Bapak lulus, luar biasa. Jadi sebagian bimbang atau sebagian masih berpikir. Seperti saya katakan tadi, bahwa boleh direnungkan dalam hati kita supaya kita mengerti di mana si doktrin kita ini. Nah, saya mau jelaskan saudara, bukan berarti saya mau merendahkan doktrin yang satu dengan yang lain, tetapi saya akan menjelaskan melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Ketika saudara percaya bahwa kita percaya dulu baru diselamatkan, ini namanya doktrin Arminianisme. Doktrin itu Anda harus percaya dulu baru diselamatkan. Artinya kita percaya kepada Allah yang kurang maha tahu. Kenapa seperti itu? Karena mengapa? Allah seolah-olah di surga pegang pulpen seperti ini. Kapan si Tijak ini bertobat? Oh bertobat, masukkan surga. Oh ini tidak bertobat, silang, tidak boleh masuk surga. Artinya apa? Kalau kita percaya bahwa kita percaya dulu baru diselamatkan, maka seolah-olah Allah itu tidak maha tahu. Dia di surga melihat kita, apakah Petrus ini percaya atau tidak? Kalau tidak percaya masuk neraka, kalau percaya masuk surga. Jadi seolah-olah dia tidak maha tahu. Yang kedua, kekurangan daripada doktrin Arminian ini adalah keselamatan dikerjakan bersama dengan Allah. Manusia ikut andil mengerjakan keselamatan itu. Kalau saudara percaya bahwa saya percaya Yesus dulu baru saya diselamatkan, saya datang ke gereja dulu baru saya diselamatkan, saya harus berbuat baik dulu baru saya diselamatkan, berarti keselamatan dalam hidup saudara mengerjakan bersama dengan Tuhan. Tidak sama seperti Alkitab. Alkitab berkata bahwa keselamatan itu adalah anugerah dan pemberian Allah secara cuma-cuma. Nah, kalau saudara memegang poin pertama ini, bukan saya mengatakan salah, tetapi itulah intinya. Bahwa ketika saudara berpegang pada poin pertama bahwa kita diselamatkan karena kita percaya dulu, berarti itu kelemahannya tadi. Allah itu tidak maha tahu. Dia lagi pegang pulpen seperti pegang pulpen. Oh, tahun 2020 tidak percaya, selamatkan. Oh, 2030 tidak percaya lagi, silang lagi. Artinya apa? Dia tidak maha tahu, saudara. Nah, yang kedua, doktrin yang kedua adalah kita diselamatkan dulu baru percaya. Nah, ini bagi saya secara pribadi, saudara, kenapa saya memilih doktrin daripada Calvin ini? Karena tertulis dalam ayat yang keempat tadi. Saya akan membacakan kembali. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi saya katakan tadi bahwa doktrin ini adalah hanya pilihan, bukan menjamin keselamatannya. Doktrin Calvinisme mengajarkan bahwa kita diselamatkan dulu sejak dari kekekalan. Jadi sebelum saudara lahir, Allah sudah menulis namamu di dalam kitab kehidupan. Sebelum Bu Susan lahir, sebelum dikandung dalam kandungan mamanya, Allah sudah tahu ini Bu Susan selamat, walaupun dia belum lahir dalam dunia. Kalau tidak seperti itu berarti Allah tidak maha tahu. Kalau tidak seperti itu berarti Allah tidak berdaulat. Disitulah letak daripada doktrin Calvin, bahwa sebelum manusia berbuat baik, sebelum manusia bertobat kepada Tuhan, sebelum manusia melakukan hal yang dikehendaki Tuhan, memang Allah sudah memilih engkau menjadi umat percaya. Jadi luar biasa, saudara. Kalau saudara duduk di tempat ini, kalau saudara percaya kepada Yesus, kalau saudara mengatakan bahwa Yesus itu juru selamat, itu menandakan bahwa saudara memang sudah dipilih sejak di dalam kekekalan. Alkitab berkata bahwa orang yang tak dipilih tidak akan pernah mengerti namanya firman. Saya sering sampaikan kepada jemaat seperti ini, saudara. Berapa sih telinga kalian? Telinga kalian ada 2, tidak ada di sini yang ada sampai 5 telinganya, tidak ada. Telinga orang di luar sana ada 2 juga, saudara. Mata mereka 2, mata juga kita 2. Ketika kita membaca, mendengarkan firman, loh kenapa kita percaya? Loh kenapa ketika mereka membaca firman, merenungkan firman, mengenal firman, mereka malah membunuh, mereka malah bakar gereja. Ini membuktikan bahwa disitulah letak pilihan dan bukan, saudara. Kalau saudara memang duduk di tempat ini, kalau saudara memang ada di tempat ini dan percaya kepada Yesus, ini membuktikan dalam ayat yang keempat bahwa memang sejak dari kekekalan Allah sudah memilih engkau untuk percaya. Jadi bukan karena saya mau percaya Yesus nanti supaya saya diselamatkan, enggak. Engkau datang kepada Yesus
karena memang Yesus sudah menyelamatkan hidupmu. Terus bagaimana kalau saya tidak datang kepada Yesus? Engkau bukan umat pilihan. Itu aja intinya, saudara. Kalau saudara datang kepada Yesus, duduk di tempat ini, itulah bukti bahwa kita ini umat pilihan. Kalau ada di tempat ini yang percaya bahwa saya percaya Tuhan, saya datang ke gereja Tuhan karena saya meresponi tentang pilihanmu, karena kita percaya bahwa sejak dari dalam kekekalan Allah memang sudah memilih kita, bukan sejak kita lahir. Kalau memang sejak kita lahir begini, saudara, pada saat kita lahir belum berbuat apa-apa, Tuhan belum memilih. Oh, ini jangan dipilih dulu karena belum berbuat apa-apa. Saat dewasa belum berbuat apa-apa juga malah jahat, tidak usah dipilih dulu. Ketika sudah tua baru percaya Yesus, oh baru pilih. Bagi saya ini Allah itu tidak maha tahu. Makanya saya lebih percaya kepada doktrin Calvinisme. Artinya di dalam kekekalan memang Allah sudah menentukan kita untuk percaya atau tidak. Kalau saudara ada di tempat ini berarti memang Allah sudah memilih saudara. Jadi jangan disia-siakan tentang keselamatan itu. Keselamatan ini adalah hadiah. Kenapa disebut sebagai hadiah atau anugerah? Hadiah itu pemberian cuma-cuma. Ketika saudara, bapak ibu di tempat ini punya anak, mungkin umurnya 3 tahun atau 4 tahun mau ulang tahun. Ketika mereka mau ulang tahun, pernah nggak berbuat baik kepada saudara? Tetapi saudara mencari hadiah yang begitu indah untuk anak ini, untuk anak saudara. Padahal dia belum pernah berbuat baik kepada saudara. Hadiah itu saudara berikan kepada dia. Itu namanya anugerah atau hadiah yang cuma-cuma, tanpa dia harus berbuat baik kepada saudara dulu. Sama dengan Allah, dia memberikan keselamatan itu tanpa dia melihat apakah kita harus berbuat baik atau tidak. Perbuatan baik itu hanya menyusul. Ketika engkau sudah dipilih Allah, maka pasti engkau berbuat baik. Kalau engkau tidak berbuat baik, berarti engkau bukan umat pilihan. Kembali ke situ, saudara. Jadi sama seperti hadiah yang saya katakan tadi, diberikan kepada anak kita. Tetapi apakah keselamatan ini harus tidak kita hargai? Perlu kita hargai, saudara. Karena mengapa? Hadiah ini sama seperti saya katakan tadi. Ketika saudara memberikan hadiah kepada anak saudara, kemudian hadiah itu diambil dan dilempar, dihempaskan rusak, saudara pasti sakit hati, saudara pasti kecewa. Sama dengan Tuhan, ketika dia memberikan anugerah keselamatan itu, ketika saudara sia-siakan, saudara tidak pakai dengan baik, maka Tuhan pasti sedih. Tetapi apakah ketika saudara menyia-nyiakan, saudara hilang keselamatan? Saya percaya bahwa itu tidak mungkin. Sekali hidupmu diselamatkan, Allah tidak seperti manusia yang tidak konsisten. Sekali engkau selamat di dalam kekekalan, itu akan terus selamat, saudara. Walaupun engkau jatuh dalam dosa, kita mengatakan engkau jatuh tetapi tidak akan tergeletak. Engkau akan bangkit kembali dan percaya lagi kepada Tuhan. Itu namanya doktrin Calvin. Artinya saya di sini bukan untuk mengajak saudara berdoktrin Calvin, tetapi saya ingin mengajak saudara memilih yang mana. Apakah kita berbicara tentang Arminian atau Calvinisme? Karena Calvinisme membicarakan bahwa sejak dari kekekalan Allah memang sudah memilih kita menjadi orang percaya. Jadi kalau ada saudara di tempat ini berkata, kalau begitu saya berbuat dosa aja, karena memang Allah sudah memilih saya. Tidak mungkin Allah salah pilih. Kalau engkau berbuat dosa, berarti pasti engkau bukan umat pilihan. Kalau engkau percaya Yesus dan setia sampai mati, pasti engkau umat pilihan. Jadi disitulah saudara-saudara, doktrin Calvin mengajarkan tentang hal itu, bahwa memang sejak dari kekekalan Allah ini sudah memilih saudara. Kalau saudara duduk di dalam gereja di tempat ini, tandanya bahwa di sorga sana memang nama saudara sudah ada di dalam buku kehidupan. Allah tidak akan pernah mencoret itu. Walaupun besok tentunya si Gordon berdosa, tidak mungkin Gordon berdosa coret, tidak. Suatu saat Gordon berdosa akan balik kembali kalau memang dia umat pilihan. Siapakah Paulus? Paulus lebih berdosa daripada kita, membakar gereja, membunuh orang Kristen. Tetapi karena memang dia dipilih oleh Allah, dia akhirnya berbalik. Saudara-saudara, kalau saudara umat pilihan, mungkin saudara jatuh dalam dosa, mungkin saudara berbuat hal yang tak baik di depan Tuhan, tetapi saudara tetap pasti akan kembali kepada Tuhan. Tidak mungkin Tuhan salah pilih. Nah, di sini saudara-saudara kasih di dalam nama Yesus. Karena saya katakan tadi kita akan fokus kepada doktrin Calvinisme atau John Calvin, karena bapak gereja banyak. Pertama diawali oleh Martin Luther. Martin Luther mendirikan gereja namanya Protestan. Kalau di kampung kami banyak bilang, Protestan itu protes-protes. Sebenarnya salah, saudara. Protestan itu diambil dari kata itu pro, dan pro itu kembali, dan testan itu artinya testamen, artinya kembali kepada Alkitab. Kenapa seperti itu? Karena saat itu gereja Katolik banyak menyimpang daripada Alkitab. Bukan gereja Katolik sekarang, tetapi gereja Katolik yang saat itu ketika Martin Luther mengadakan reformasi. Gereja Katolik mengalami hal yang tidak baik, terutama penjualan surat ideologi, sehingga itulah yang dirubah oleh Martin Luther sehingga mendirikan sebuah gereja namanya Protestan. Pro artinya kembali kepada Alkitab, kembali kepada
ajaran Alkitab yang sesungguhnya. Bahwa keselamatan bukan karena engkau membeli buku indulgensia, tetapi keselamatan engkau dapatkan di dalam Kristus karena dia mati di atas kayu salib untuk kehidupan. Jadi saudara-saudara terkasih di dalam nama Yesus, kedatangan Kristus ke dalam dunia ini adalah menebus kita dari dosa kita. Saya kurang setuju saudara kalau ada yang berkata Yesus datang ke dalam dunia ini menebus dosa manusia. Bagi saya sih mungkin tidak salah, tetapi bagi saya tidak ada ayat satu apapun di dalam Alkitab mengatakan bahwa Yesus datang menebus dosa manusia. Yang dikatakan di situ adalah Yesus datang menghapus dosa manusia. Yesus datang menebus manusia dari dosa. Kalau dosa yang ditebus berarti dosa yang masuk ke surga, kita ditinggalkan. Tetapi kalau manusia ditebus dari dosa, maka manusia itu masuk ke surga, dosa ditinggalkan, dosa dihapuskan. Artinya di situ saudara bisa mengerti mana yang benar. Yesus datang menebus manusia dari dosa atau Yesus datang menebus dosa manusia. Ini perlu kita kaji saudara, baik secara bahasa Indonesia maupun secara doktrin. Nah, di dalam firman Tuhan pada saat ini berbicara tentang doktrin Calvinisme. Di dalam Calvinisme dikenal dengan istilah tulip. Mungkin saudara pernah mendengar namanya tulip karena bunga ini sangat terkenal di Belanda. Walaupun asal bunga ini banyak mengatakan bahwa ini asalnya sebenarnya dari Turki. Tulip ini adalah bunga yang sangat terkenal di Belanda. Nah, kenapa doktrin Calvinis memakai nama tulip? Karena Calvinis ini berkembangnya di Belanda atau Reform ini berkembangnya di Belanda, sehingga mungkin supaya cepat mengingat maka diambillah bunga tulip itu. Tetapi bukan berarti doktrin Calvinis berdasar pada bunga, enggak. Artinya apa? Supaya cepat mengingat tentang namanya tulip ini. Apakah itu tulip, saudara? Di dalam doktrin Calvinis berbicara seperti ini. Tulip ada 5 huruf. Yang pertama itu T, U, L, I, dan P. Nah, ini doktrin yang sangat mengikat tentang namanya predestinasi. Apa itu T? T itu adalah total depravity, yaitu kerusakan total. Apa yang dimaksud dengan kerusakan total, saudara? Pada saat ini moyang kita Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, manusia betul-betul rusak di hadapan Allah. Yang dahulunya diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, tetapi pada saat mereka jatuh dalam dosa, mereka rusak total. Bagaimana sih rusak total itu? Saya ibaratkan seperti sebuah mobil. Ada mobil yang berjalan di pinggir jurang, tiba-tiba jatuh ke jurang itu, akhirnya meledak, saudara. Ketika meledak, tidak bisa lagi dibuat apa-apa, tidak bisa lagi berguna. Bisa dipakai lagi karena sudah meledak, tidak bisa. Artinya kehidupan manusia seperti itu. Manusia tidak bisa lagi dipakai di hadapan Tuhan. Manusia tidak mungkin lagi memperbaiki dirinya di hadapan Tuhan seperti mobil tadi. Dia sudah meledak, rusak, dia tidak bisa memperbaiki dirinya. Harus ada orang yang memperbaiki dirinya supaya dia bisa bagus kembali. Sama dengan kita. Ketika nenek moyang kita jatuh dalam dosa, maka manusia dikatakan bahwa rusak total. Manusia tidak bisa lagi mencari Allah. Jadi jangan bangga, saudara. Kalau ada di dalam gereja, oh saya datang ke gereja ini karena memang saya mau. Tidak. Engkau ada di dalam gereja ini karena memang Tuhan yang sudah memilih engkau menjadi pengikut-pengikut dia, menjadi orang yang dipilih di dalam dia. Jadi itu namanya total depravity, atau memang kita di hadapan Allah ini rusak total. Jadi untuk mencari Allah, saudara, tidak ada lagi cara selain harus Allah yang mencari kita. Bagaimana cara Allah mencari kita? Dengan memberikan anaknya yang tunggal mati di atas kayu salib dan menjadi penebusan bagi orang-orang yang memang sudah dipilih. Jadi kalau saudara dipilih, berarti saudara mendapat penebusan di dalam Kristus. Kalau saudara tidak dipilih, berarti sama seperti di luar sana. Semakin mendengar Yesus, semakin bakar. Semakin mendengar Yesus, semakin potong. Karena mengapa? Tidak ada pilihan di dalam kehidupan. Jadi saudara, kalau saudara sadar mendengar firman, berarti membuktikan saudara memang umat pilihan. Yang kedua, huruf U adalah unconditional election, atau pemilihan tanpa syarat. Apa yang disebut dengan pemilihan tanpa syarat, saudara? Sama seperti Arminian tadi. Dia berkata bahwa saya diselamatkan karena saya percaya dulu kepada Yesus. Itu namanya syarat. Berarti syarat Allah menyelamatkan hidupmu karena engkau harus percaya. Tetapi dalam doktrin Calvinisme tidak ada syarat. Allah memang memilih hidupmu di dalam kekekalan itu sebelum engkau berbuat apa-apa. Sebelum Gordon berbuat apa-apa di dalam dunia ini, di dalam kekekalan, Allah sudah memilih hidupnya untuk diselamatkan. Ketika lahir, maka dia pasti percaya karena memang di dalam kekekalan dia sudah dipilih. Itu namanya unconditional election. Itu pemilihan itu tanpa syarat. Tidak harus berbuat baik dulu, tidak harus seperti agama lain. Amal, perbuatan baik, perbuatan ini, perbuatan ini, timbang-timbang. Setelah perbuatan baik dia besar, maka dia akan masuk surga. Tidak, saudara. Di dalam kekristenan tidak seperti itu. Engkau diselamatkan karena memang kemurahan Allah. Engkau diselamatkan karena memang Allah mau menyelamatkan engkau, bukan karena perbuatan baikmu.
Kalau berbicara perbuatan baikmu, maka tidak ada manusia yang baik. Semuanya manusia pasti masuk neraka kalau berbicara tentang perbuatan baik. Tetapi karena Allah yang memilih, seperti ibu-ibu kalau pergi ke pasar, kalau ibu-ibu pergi ke pasar melihat jeruk banyak di situ. Nyampe situ pilih masukkan plastik. Ketika saudara masukkan plastik bawa ke rumah, apakah yang saudara pilih lebih bagus daripada yang tinggal di situ? Belum tentu. Pasti masih banyak yang tinggal di situ yang lebih bagus daripada yang saudara masukkan di kantong plastik. Nah, sama dengan Allah. Ketika Allah memilih kita, apakah kita lebih baik daripada si dia? Apakah saya lebih baik daripada si Pak Tinjak baru Allah memilih saya? Belum tentu. Tetapi Allah memilih saya karena memang Allah berotoritas untuk memilih saya. Bukan harus kepada syarat yang harus saya lakukan, bahwa saya harus bertobat dulu. Kemudian yang ketiga adalah huruf L, limited atonement, atau penebusan terbatas. Ini yang saya sampaikan tadi, bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini menebus orang pilihan, bukan menebus semua manusia. Kalau semua manusia ditebus saudara-saudara, berarti surga akan penuh dengan manusia. Kita akan semuanya masuk surga karena penebusan itu berlaku bagi kerjaan surga. Engkau ditebus dalam Yesus berarti pasti engkau diselamatkan. Nah, penebusan ini hanya berlaku bagi orang-orang yang memang dipilih Allah sejak di dalam kekekalan. Jadi Yesus datang hanya menebus umat-umatnya. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa penebusan dilakukan Yesus hanya datang menebus orang-orang yang memang sudah dipilih. Terus bagaimana dengan orang yang tidak pilih? Penebusan Kristus tidak berlaku bagi dia. Karena mengapa? Semakin mendengar Kristus, semakin marah dengan Kristus. Semakin mendengar Kristus, semakin bentak dengan Kristus. Bahkan ada yang sampai menghina Yesus. Kau percaya Yesus, dia adalah manusia. Kau percaya Yesus, dia adalah manusia yang memalukan. Dia ditelanjangkan. Tapi kalau hidupmu tidak seperti itu, berarti hidup saudara adalah umat pilihan. Yang ketiga, yang keempat yaitu irresistible grace, anugerah yang tak dapat ditolak. Saudara-saudara kasih dalam Yesus, yang disebut dengan anugerah yang tidak dapat ditolak itu bisa dikatakan seperti ini, bahwa keselamatan itu tidak akan pernah hilang. Ketika engkau diberikan anugerah keselamatan, maka Allah bukan seperti manusia. Sekali engkau diselamatkan di dalam kekekalan, Petrus selamat. Tidak mungkin dia ketika lahir di dalam dunia berbuat dosa, akhirnya disilang. Di dalam kekekalan, ketika contohnya Bapak Tulus sudah dipilih menjadi orang yang percaya kepada Kristus, menjadi orang yang diselamatkan. Ketika dia lahir, ketika dia percaya sampai mati, dia tetap akan setia di dalam Tuhan, karena namanya sudah ditulis dalam buku kekekalan. Tidak mungkin dicoret, tidak mungkin pernah dicoret lagi. Ketika berdosa, mungkin Pak Tulus melakukan hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Pasti Pak Tulus sadar, karena Alkitab berkata bahwa orang yang dipilih dalam Kristus pasti mungkin jahat, tapi tidak akan tergeletak. Artinya dia akan bangkit kembali dan kembali kepada Tuhan. Artinya anugerah itu tidak mungkin hilang dalam kehidupan kita. Sekali engkau selamat, tetap selamat. Terus apa loh gunanya saya menyembah Tuhan? Nah, inilah gunanya engkau menyembah Tuhan, karena engkau harus meresponi bahwa saya ini orang pilihan. Seperti saya katakan tadi, hadiah sudah diberikan, perlu engkau syukuri hadiah itu. Keselamatan sudah diberikan, perlu engkau menyembah Tuhan secara luar biasa. Saya orang Pentakosta, saudara. Saya orang GBT. Walaupun saya pelayanan di KKSI karena saya kuliah di STT Setia. Ketika saya pulang kampung, saya masih tetap orang GBT, Gereja Betel Tabernakel. Makanya saya katakan tadi bahwa doktrin tidak menjamin engkau masuk surga. Dan hanya doktrin hanya menjamin engkau supaya lebih mengerti firman. Keselamatanmu bukan ditentukan oleh doktrin. Keselamatanmu bukan ditentukan oleh gereja di mana engkau berada. Tetapi keselamatanmu ditentukan atas imanmu, atas pilihanmu, dan atas kesetiaanmu kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus, doktrin ini hanya penuntun, bukan membuat kita diselamatkan. Jadi jangan bangga menjadi orang yang gereja ini, gereja itu, sehingga saling menyikut sana kemari. Saya sering kecewa melihat dalam perdebatan YouTube, sehingga satu gereja lain menghina gereja lain, sehingga gereja yang lain akhirnya tersinggung dan saling menghina. Apakah Kristen seperti itu, saudara? Di mana kasih kalau seperti itu? Kalau saudara memihak tetangga karena begini gerejanya begitu. Oh, saya tidak makan ini, saya makan itu, saya makan ini, saya tidak makan ini, saling menghina. Nah, apa gunanya, saudara? Sedangkan Alkitab berkata, jika engkau makan, terimalah dengan ucapan syukur. Kalau engkau tidak makan, jangan makan. Karena mengapa? Engkau juga tidak makan karena engkau melakukannya untuk Tuhan. Jadi jangan saling menghina. Gereja ini hanya sebagai wadah di mana kita beribadah. Kita berada di sini banyak, saudara, karena kita okumene. Saya bersyukur melihat gereja di tempat ini bisa bersatu. Padahal di dalamnya ada Pentakosta, ada GKSI, ada Protestan, mungkin ada dari gereja Batak segala macam. Tetapi kita bisa ada di tempat ini
karena kuasa Tuhan. Dan kita, apakah itu oh saya yang diselamatkan? Enggak. Keselamatan itu hanya ada di dalam pilihan Tuhan. Jangan bangga dengan gereja kita. Tidak bisa kita banggakan. Karena mengapa? Saya juga ada 2 gereja. Saya GKSI, saya juga ketika saya pulang kampung, saya Pantekosta atau saya Gereja Betel Tabernakel. Artinya apa? Itu tidak akan menjamin keselamatan saya. Yang menjamin keselamatan saya adalah ketika dalam kekekalan Allah memilih saya dan dalam hidup saya tidak meninggalkan Tuhan. Ini yang menjamin kehidupan saya untuk selamat di hadapan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, perseverance of the saints. Artinya ketekunan orang-orang kudus. Saudara-saudara terkasih dalam Yesus, bagaimana supaya orang itu percaya kepada Yesus? Orang yang dipilih dalam kekekalan akan diberikan Roh Kudus, saudara. Jadi kenapa Roh Kudus ini berfungsi dalam kehidupan kita? Roh Kudus inilah yang akan memberikan pengertian ketika saudara mendengarkan firman Tuhan. Kalau ada Roh Kudus ditaruh dalam hatimu, engkau akan mengerti firman itu dan engkau akan percaya. Terus bagaimana dengan orang yang tidak dipilih? Mereka tidak akan pernah dikasih Roh Kudus. Kalau mereka mendengar firman, malah mereka menolak firman dan akhirnya melecehkan firman, menghina firman. Karena mengapa? Tidak ada Roh Kudus dalam kehidupan. Kalau saudara punya Roh Kudus, maka di sinilah saudara ada di tempat ini karena ada Roh Kudus itu yang menuntun. Kenapa orang di luar sana tidak ke sini? Karena Roh Kudus itu tidak ada. Kenapa saudara di tempat ini ada? Karena Roh Kudus itu. Tadi mungkin mau ke lahan. Oh, saya mau ke lahan, mau panen. Tapi karena Roh Kudus menggerakkan. Waduh, ini hari Minggu harus ke gereja. Nah, ini Roh Kudus saudara yang menggerakkan engkau bisa datang ke tempat ini bersama dengan keluargamu. Jadi perlu dalam kehidupan kita ini. Kenapa kita perlu mensyukuri anugerah ini? Karena Allah sudah memilih kita untuk menjadi orang yang diselamatkan. Saudara-saudara terkasih di dalam nama Yesus, predestinasi itu ada 2. Jadi ini sudah mau terakhir, saudara. Di dalam predestinasi atau pemilihan Allah sejak dari kekekalan ada 2. Ada namanya predestinasi tunggal dan ada namanya predestinasi ganda. Apa yang disebut dengan predestinasi tunggal? Yaitu Allah memilih orang-orang yang hanya diselamatkan. Itu namanya predestinasi tunggal. Di dalam kekekalan Allah memilih orang-orang yang akan diselamatkan. Terus bagaimana dengan orang yang tidak diselamatkan? Menurut predestinasi tunggal itu hanya konsekuensi. Ketika ada yang dipilih berarti pasti ada yang tidak dipilih. Artinya apa? Yang dipilih masuk ke surga, yang tidak dipilih masuk ke neraka. Itu namanya predestinasi tunggal. Kemudian ada namanya predestinasi ganda. Apa itu predestinasi ganda? Predestinasi ganda adalah Allah memang memilih orang yang akan masuk surga dan Allah memilih orang yang memang masuk ke neraka. Wah, kalau begitu Allah tidak adil dong. Kok ada yang dipilih masuk surga dan ada yang dipilih masuk ke neraka? Alkitab tidak berkata seperti itu. Di Alkitab berkata bahwa kenapa engkau mengatakan bahwa Allah tidak adil? Ketika Allah memilih Yakub, dia membenci Esau. Bisakah kita katakan Allah tidak adil? Kita ini seperti tanah liat di tukang periuk, saudara. Kalau tukang periuk mengerjakan tanah, ada yang dibuat cangkir, ada yang dibuat piring, kemudian dihancurkan lagi, ada yang dibuat belanga, kemudian dihancurkan lagi. Itu sesuka-sukanya tukang periuk. Sama saudara, ketika saudara membuat meja. Membuat meja 5, tiba-tiba oh ini simpan yang satu, yang satunya rusak lagi, yang satunya bakar. Itu adalah kehendak hati saudara. Sama dengan Tuhan, tidak bisa kita melihat keadilan Tuhan dengan keadilan manusia. Kalau dia memilih orang yang memang diselamatkan dan memilih orang yang memang tidak diselamatkan, itu kehendak dia, bukan kehendak kita. Jadi bersyukurlah saudara, kalau ada di tempat ini berarti membuktikan bahwa saudara umat pilihan. Syukuri itu dan terus datang kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, terus menyenangkan Tuhan di dalam kehidupan. Saudara-saudara kasih dalam Yesus, saya akan mengakhiri firman ini dan saya katakan tadi bahwa keselamatanmu sudah ditentukan Tuhan. Jangan engkau menyia-nyiakan keselamatan itu. Jangan engkau meninggalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Jangan engkau membuat Tuhan kecewa dengan apa yang sudah diberikan kepadamu. Banyak orang berkata seperti ini. Loh, bagaimana dengan Yahya Waloni yang sudah puluhan tahun menjadi pendeta di Papua, akhirnya tiba-tiba menjadi ustadz, meninggalkan Yesus? Itu di dalam Alkitab sudah dikatakan saudara, bahwa banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Dia hanya umat panggilan tetapi dia tidak dipilih memang di dalam kekekalan. Kalau saudara ada di tempat ini, khususnya bagi pemuda, engkau saat ini pemuda luar biasa menyembah Tuhan. Saya sering sampaikan kepada jemaat saya di Plasmen 2 dan juga di GKSI Air 2. Sangat mengecewakan saudara, di dalam masa mudamu hebat memuji Tuhan, tiba-tiba engkau menikah sudah pakai apa itu? Di atas kepala segala macam. Pakai ini. Jadi apa gunanya engkau menyembah Tuhan? Jadi engkau hanya orang yang dipanggil saja, tetapi tidak terpilih. Alkitab berkata bahwa lebih baik engkau tidak mengenal kebenaran daripada mengenal kebenaran dan meninggalkannya. Kalau mungkin hukum di dalam dunia ini itu lebih sadis lagi di dalam kerjaan neraka, saudara.
Engkau sudah tahu Yesus, tetapi engkau meninggalkan Yesus. Itu sangat sadis. Jadi saat ini engkau kenal Yesus, terutama bagi pemuda-pemudi. Saya selalu sampaikan bahwa carilah yang sepadan. Karena mengapa? Terlalu banyak saya kecewa melihat pemuda-pemudi saya. Menikah tiba-tiba, dulunya hebat menjadi MC. Dulunya hebat membawa firman, tiba-tiba menikah. Gimana? Ke situ. Sudah pindah agama. Sangat mengecewakan saudara. Artinya apa? Tetaplah pada pendirianmu bahwa saya umat pilihan. Jangan pernah meninggalkan Kristus, karena akan menjadi penyesalan dalam hidupmu ketika engkau mati. Bukan ketika engkau di dunia ini, tetapi menjadi penyesalan dalam hidupanmu ketika engkau sudah mati, karena kita pasti mati. Mati saya sudah jelaskan berkali-kali bahwa mati ini pasti. Tidak mungkin manusia hidup selamanya. Pasti saudara mati. Jadi ingatlah mati supaya saudara tidak meninggalkan Tuhan. Amin. Firman Tuhan di sini singkat saya sampaikan, biarlah menjadi berkat bagi kita. Kita tundukkan kepala. Kita mensyukuri firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam surga, kami sungguh bersyukur oleh karena firman-Mu yang singkat kami dengarkan saat ini. Sebagai manusia yang hidup di bawah kolong langit ini Bapa, mengerti firman-Mu adalah sesuatu hal yang susah dalam kehidupan kami, karena kami hanya ciptaan dan Engkau adalah Allah pencipta. Kami tidak mungkin mengerti firman-Mu secara 100% ya Bapa. Tetapi melalui firman-Mu yang boleh kami baca, kami renungkan saat ini ya Tuhan, kami bisa memahami firman-Mu sedikit demi sedikit, bahwa kami di dalam dunia ini memang sudah ditentukan Allah, sudah diselamatkan Allah sejak dari kekekalan ya Bapa. Karena firman-Mu berkata bahwa sejak dari kekekalan Engkau telah memilih kami di dalam Kristus, dan ketika Dia datang, Dia menebus kami orang-orang pilihan di dalam Tuhan. Saat ini Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini terus menjadi dasar dalam kehidupan kami, menuntun hidup kami untuk terus berjalan dalam dunia ini, menghadapi pencobaan tantangan dalam dunia ini Bapa, supaya kami tetap setia kepada Tuhan.